sampai di dalam permasalahan Nabi Sulaiman tersenyum, ketawa mendengar perkataan semut yang menyuruh kaum semut untuk masuk ke dalam rumah mereka agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Sekarang kita akan melanjutkan membaca kisah Nabi Sulaiman yang ada di dalam surat An-Naml tentang Nabi Sulaiman mencari burung hudhud. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman tidak melihat adanya burung hudhud di saat Nabi Sulaiman membutuhkan air dan ingin meminta bantuan burung hudhud. Yang burung hudhud ini mempunyai kelebihan bisa melihat air yang ada di dalam tanah sebelum tanah tersebut digali. Kalau sudah burung hudhud melihat di dalam tanah itu ada air, maka baru tanah tersebut digali dan bisa diambil airnya. Tapi Nabi Sulaiman tidak mendapatkan, sehingga Nabi Sulaiman mengatakan kepada pasukan-pasukan yang lain, ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kemana itu burung hudhud, atau memang dia tidak hadir atau tidak ikut ke sini. Ketika Nabi Sulaiman mencari, ternyata benar burung hudhud tidak ada, sehingga itu membuat sedikit kesal, sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, lau azibannahu adzaban syadida, aku akan memberikan hukuman kepada burung hudhud. Hukumannya dengan bulunya akan dicabut, ekornya juga akan dipotong, dan akan dipanaskan di bawah terik sinar matahari. Aula adzbahannahu, atau hukumannya akan aku sembelih. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia akan aku maafkan, tidak akan aku berikan hukuman, asalkan dia membawa alasan yang bisa aku terima. Adapun sebab burung hudhud tidak ada sehingga membuat Nabi Sulaiman kesal, itu kata Imam As-Sawi, ketika Nabi Sulaiman sudah menyelesaikan daripada membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman berkeinginan untuk pergi ke Tanah Haram, itu ke kota Mekah. Sehingga dipersiapkanlah pasukan dan semuanya untuk berjalan. Kemudian beliau berjalan sampailah tiba di Tanah Haram. Beliau tinggal di Tanah Haram tersebut sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman. Tapi selama ada di Tanah Haram, itu di kota suci Mekah, Nabi Sulaiman tidak melaksanakan ibadah di Ka'bah, karena tidak menyukai adanya patung-patung berhala di sekitar Ka'bah. Tapi saat itu Nabi Sulaiman belum mendapatkan perintah untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Sehingga selama ada di kota Mekah, Nabi Sulaiman itu memotong hewan setiap harinya 5.000 onta, menyembelih setiap harinya 5.000 sapi, 20.000 kambing. Dan Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orang yang berada di kerajaannya, itu kalau bahasa sekarang menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya, beliau mengatakan tempat ini
akan lahir seorang nabi yang berasal dari kalangan Arab. Sifatnya begini, sifat tubuhnya, sifat rambutnya, bahkan akhlaknya disebutkan oleh Nabi Sulaiman. Dan nabi ini diberikan pertolongan oleh Allah untuk menghadapi semua orang yang membencinya. Dan wibawanya nabi tersebut itu sudah bisa dirasakan oleh orang yang ingin berjumpanya dari jarak perjalanan yang ditempuh selama 1 bulan. Di jarak yang jauh, orang itu sudah bisa merasakan wibawanya nabi ini. Al-gharibu wal ba'id indahu fil haq sawa. Dan nabi ini tidak pernah membedakan untuk menegakkan kebenaran, baik orang yang dekat ataupun orang yang jauh, orang yang terhormat ataupun tidak. Selama orang itu melakukan kesalahan, dia akan tegakkan hukuman. Tidak akan takut akan hinaan, tidak pernah takut akan cacian. Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para menteri Nabi Sulaiman bertanya, agama apa yang akan dianut oleh nabi tersebut dan umatnya? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, agamanya Allah yang suci. Itu agama adalah agama Islam. Bahkan Nabi Sulaiman mengatakan, fatuba liman adrakahu. Beruntunglah orang yang mendapatkan nabi ini, wa amana bihi, dan akan beriman kepada nabi itu. Kemudian menteri-menteri Nabi Sulaiman kembali bertanya, kam bainana wa baina khurujihi. Berapa lama jarak antara kita dan lahirnya nabi tersebut? Maka Nabi Sulaiman menjawab, miqdar alfi sanah. Kurang lebih jaraknya 1000 tahun. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, tolong yang menyaksikannya sampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Karena nabi tersebut adalah pemimpin nabi dan penutup para rasul. Yang diceritakan oleh Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman sudah tahu Nabi Muhammad akan lahir di kota Mekah. Kemudian Nabi Sulaiman tinggal di Mekah ibadah sampai selesai dan memutuskan untuk berangkat. Berangkatlah dari kota Mekah di waktu pagi dan mulai berjalan menuju ke daerah Yaman. Sampailah Nabi Sulaiman berhenti di negeri Yaman, di satu daerah namanya Son'a. Satu kota yang ada di negeri Yaman, nama kotanya adalah Son'a. Itu tibanya di waktu zawal. Perjalanan hanya 1 bulan ditempuh oleh Nabi Sulaiman. Di situ Nabi Sulaiman melihat ada satu tanah yang luas, tanah yang bagus, yang muncul dari tanah tersebut pohon-pohon yang sangat hijau daunnya. Kemudian Nabi Sulaiman menginginkan untuk turun di tanah itu agar bisa istirahat dan juga agar bisa beribadah di tempat tersebut. Ketika Nabi Sulaiman turun di tempat itu, maka burung hudhud dia berpikir ini Nabi Sulaiman sedang sibuk istirahat di tempat ini. Maka burung hudhud terbang ke arah langit dengan jarak yang tinggi untuk melihat dunia, panjangnya dunia dan lebarnya dunia. Dilakukanlah oleh burung hudhud, dia terbang, kemudian dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri. Dan di saat sedang melihat, di situ burung hudhud melihat ada satu kebun besar milik daripada seorang ratu, yaitu Ratu Balqis atau Ratu Bilqis. Akhirnya penasaran burung hudhud terbanglah ke daerah kebun tersebut
dan berhenti di kebun tersebut. Sampainya di burung hudhud berhenti di kebun itu, bertemu dengan burung hudhud lainnya. Kemudian burung hudhud lainnya itu berkata, jadi adapun nama, kata Imam As-Sawi, nama burung hudhud milik Sulaiman itu adalah Ya'fur. Nama burung hudhud miliknya yaitu Ratu Bilqis yang ada di kebun itu adalah namanya Ufair. Sehingga burung hudhud Ufair ini berkata sama burung hudhud Nabi Sulaiman, "Dari mana kau datang?" Dijawab, "Saya datang dari negeri Syam bersama teman-teman saya, pasukannya Nabi Sulaiman bin Daud." Sehingga burung hudhud ini bertanya, "Siapa itu Sulaiman?" Maka dijawab oleh burung hudhud Nabi Sulaiman, "Dia adalah seorang raja yang mempunyai pasukan dari jenis manusia, dari jenis jin, dari jenis syaitan, dari jenis hewan, baik hewan laut, hewan darat, hewan terbang, hewan ternak, hewan buas, bahkan angin pun menjadi pasukannya." Kemudian burung hudhud Nabi Sulaiman bertanya sama burung hudhud ini, "Kamu ini siapa?" "Saya Ufair. Saya berasal dari negeri ini." "Siapa raja di negeri ini?" Maka burung Ufair ini mengatakan seorang perempuan yang disebut dengan Bilqis. Dan wa inna li sahibika mulkan aziman. Dan burung Ratu Bilqis ini mempunyai kerajaan yang sangat megah. Tidak ada orang yang punya kerajaan mengalahkan kerajaan Ratu Bilqis, sebab dia menguasai negeri Yaman ini. Dan di bawah dia terdapat 400 raja. Dan setiap rajanya itu mempunyai 4.000 pasukan, 300 menteri yang mengatur setiap kerajaannya masing-masing. Dan Ratu Bilqis ini mempunyai 12 qaid. Kalau bahasa sekarang bisa dikatakan supir. Yang setiap supir itu atau bisa dikatakan 12 komandan. Yang setiap komandan itu mempunyai 12.000 pasukan perang, 12.000 tentara. Sehingga burung hudhud miliknya Ratu Bilqis ini berkata, "Maukah kamu ikut sama saya terbang? Kita lihat kerajaannya Ratu Bilqis, agar kau betul-betul meyakini apa yang saya ucapkan." Sehingga burung hudhud Nabi Sulaiman ini ngomong, "Jangan, karena aku khawatir ketika aku ikut kamu masuk waktu ibadahnya Nabi Sulaiman dan dia butuh air, dia mencari aku. Takutnya kalau aku ikut kamu nanti aku tidak ditemui oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman akan marah sama aku." Maka kata burung hudhud dari negeri Yaman ini, "Hanya waktu yang sebentar aku butuhkan mengajak kamu untuk mengelilingi kerajaan Ratu Bilqis ini. Dan nanti kau bisa ceritakan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya kau telah melihat satu kerajaan yang besar, sehingga menjadi laporan atau info kepada Nabi Sulaiman." Mendengar omongan burung hudhud ini, maka burung hudhud Nabi Sulaiman berkata, "Tidak mungkin Nabi Sulaiman marah kalau aku datang bawa info." Akhirnya dia terbang. Sampailah Nabi Sulaiman ingin ibadah, butuh air, mencari burung hudhud tidak ketemu, bertanya sama pasukan yang lain, mereka pun juga tidak mengetahui. Sehingga itulah muncul kalimat kesalnya daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman memanggil burung gagak, dalam riwayat burung elang, dipanggil oleh Nabi Sulaiman untuk mencari burung hudhud. Bahkan diberikan waktu sebentar untuk menemukan burung hudhud. Terbanglah burung elang ini sampai dia menemui daripada burung hudhud. Saat burung hudhud ini menyadari burung elang mengejar dia, maka lari burung hudhud ini. Kemudian burung elang ini mengatakan, "Celaka kamu wahai hudhud. Sesungguhnya Nabi Sulaiman telah bersumpah untuk memberikan hukuman kepada kamu atau menyembelih kamu karena dia mencari kamu tapi kamu tidak ada." Akhirnya berjalan.
Tetap berjalan mereka berdua sampailah ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum sampai ke Nabi Sulaiman, pasukan-pasukan Nabi Sulaiman yang ada di situ, mereka mengatakan kepada burung Hud, "Kemana kau pergi wahai Hud-Hud?" Sehingga burung Hud merasa ketakutan karena didengar kabar oleh burung elang akan disiksa. Sehingga kata burung yang ada di sini, "Jangan kau takut. Nabi Sulaiman tidak akan menghukumi kamu, Nabi Sulaiman tidak akan menyembelih kamu kalau kamu datang membawa info atau alasan." Sehingga itu Allah katakan, "La ya'tiyannahu bisultanin bisultanin mubin." Akhirnya sudah agak tenang burung Hud saat itu. Kenapa? Ini caraku buat selamat dari hukuman Nabi Sulaiman. Karena aku membawa info. Akhirnya sudah burung Hud tiba di hadapan Nabi Sulaiman dalam keadaan tawadu. Dia mengangkat kepalanya tapi merendahkan ekornya dan kedua sayapnya, memohon ampunan kepada Nabi Sulaiman dan menceritakan apa yang dia lihat dan memberikan info kepada Nabi Sulaiman. Sehingga itulah kata burung Hud, "Ahattu bima lam tuhit bihi." Aku datang membawa info yang belum kau ketahui. Aku datang membawa berita yang belum kau ketahui. Kata Al-Imam As-Sawi, ucapan burung Hud itu adalah satu peringatan kepada Nabi Sulaiman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala walaupun memberikan kenabian, kerajaan kepada Nabi Sulaiman, tetap dia adalah seorang manusia yang punya kelemahan kalau tidak mendapatkan ilmu dari Allah. Buktinya Nabi Sulaiman tidak mengetahui ada kerajaan yang besar di negeri Yaman ini. Padahal jaraknya dari tempat istirahat Nabi Sulaiman ke kerajaan Ratu Bilqis itu hanya 3 marhalah. Kalau 2 marhalah itu 84 km. Hanya tinggal ditambahkan, berarti tinggal ditambahkan 42. Dikurang lebih sekitar 126. Tidak begitu jauh. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengetahui. Berarti ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi, bahkan manusia biasa, itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar, membaca, mendengar itu wasilah. Lekatnya itu ilmu di dalam diri seseorang, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di situ Nabi Musa mengatakan, kata burung Hud, "Waji'tuka min Saba'in." Aku baru datang dari negeri Sabak. Dari kota Sabak, salah satu kota yang ada di negeri Yaman. Binaba'in yaqin, dengan kabar, dengan berita yang jelas. Apa kabarnya? Ini wajatu imra'atan. Aku mendapatkan di sana ada satu perempuan tamliku. Karena perempuan maka disebut dengan ratu, yang namanya adalah Bilqis. Wa utiyat min kulli syai', dan itu perempuan telah diberikan segala sesuatu. Maknanya raja-raja yang ada di negeri Yaman ini di bawah dia. Walaha arsyun azim, dan itu perempuan mempunyai tempat duduk yang megah. Panjangnya itu 80 dhira'. Lebarnya 40 dhira'. 1 dhira' 60 cm, tinggal kali ke dewek. Panjangnya 80 dhira', lebarnya 40 dhira', tingginya 30 dhira', yang diukir dari emas dan perak, dikelilingi dengan permata, berlian, mutiara dan segala macam daripada batu-batu yang mulia. Dan di situ juga terdapat 7 pintu dan setiap pintunya tertutup. Dan aku juga mendapatkan kaumnya perempuan tersebut, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Karena syaitan
telah memperbagus amalan mereka sehingga dipalingkan oleh syaitan dari jalan yang benar, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang telah menurunkan hujan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan baik dari langit ataupun dari bumi. Wa ya'lamu ma tukhfun, bahkan Allah itu mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita jelaskan dengan lisan kita. Singkat cerita, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengar info dari burung hudhud ini tidak langsung percaya. Sehingga Nabi Sulaiman ngomong, qala sanandur, aku akan lihat dulu. Asodakta am kunta minal kadhibin, apakah kau ini benar atas berita ini atau kau bohong? Biar kau selamat dari hukuman aku sehingga kau bawa berita bohong, atau memang ini berita benar. Maka kalau itu aku mau lihat dulu, benar atau tidak cerita kamu ini. Akhirnya karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam membuat surat untuk Ratu Bilqis. Tapi sebelum menulis surat, karena Nabi Sulaiman butuh air, menyuruh itu burung hudhud melihat air. Setelah mengetahui di dalam tanah ini ada air, maka digali sampai air tersebut kelihatan, diambil untuk minumnya, untuk wudhunya dan segala macam. Nabi Sulaiman dan pasukan-pasukannya selesai, baru Nabi Sulaiman membuat surat. Isi suratnya, min abdillah, dari hamba Allah Sulaiman bin Daud, ila Bilqis malakatu Saba, kepada Bilqis ratu daripada Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan akan didapatkan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, fala ta'lu alayya, jangan kalian sombong kepada saya. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kalian kepada saya dalam keadaan patuh kepada saya dan kepada apa yang saya bawa, yaitu beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudah, thumma taba'ahu bil misik, diberikan cap dengan minyak misik, ya, diberikan seperti stempel. Kemudian diberikan cap dan diperintahkan kepada burung hudhud, idhab bi kitabi hadza, pergilah kau bawa suratku ini, fa'alqihi ilaihim, dan berikan kepada mereka, itu Ratu Bilqis dan pasukannya. Ya, kenapa Nabi Sulaiman tuh ada stempel dan juga cap? Ini adalah satu hal yang menunjukkan keseriusan atau tidak. Kalau orang menulis sesuatu, kemudian ada stempelnya, ada kopnya, ada capnya, ini menunjukkan serius, bukan sekadar bermain-main, resmi. Sehingga orang yang menerimanya, mereka tidak akan mencepelehkan. Kenapa? Resmi. Ada kop, ada cap, ada stempelnya. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam organisasi atau apapun. Kalau ingin buat surat, buat apa, harus ada stempel. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan oleh zaman dahulu kala. Kalau mereka nulis surat tapi tidak ada stempel, tidak ada cap, itu dianggap, ini surat biasa, bukan surat yang isinya hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, maka itulah pentingnya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Kenapa ada stempel, kenapa ada cap, supaya orang melihat itu tidak menyepelekan. Ini resmi ini. Ini harus diperhatikan sehingga akan membaca. Berangkat burung hudhud. Ketika sampai, Nabi Sulaiman sempat berpesan, kalau kau sudah sampai ke tempat mereka, sudah kau letakkan, tsumma tawalla anhum, kemudian kau mundur sedikit dari mereka, fandur ma yarji'un, kau lihat, kau awasi apa jawaban mereka saat mereka sudah melihat surat aku. Tidak langsung disuruh balik, tapi disuruh nunggu di situ, tapi jangan sampai kelihatan oleh Bilqis dan pasukannya, untuk memata-matai, ingin tahu apa jawaban daripada Ratu Bilqis ini dan pasukannya. Qalat, akhirnya sudah Nabi burung hudhud melakukan. Kemudian saat surat Nabi Sulaiman itu sudah dibaca oleh Ratu Bilqis,
Sehingga Ratu Bilqis langsung mengumpulkan menteri-menterinya. Ya ayyuhal mala, wahai menteri-menteri, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku telah diberikan satu kitab yang karim. Karim itu maknanya yang resmi, karena ada capnya, ada stempelnya. Innahum min Sulaiman. Surat ini datang dari Sulaiman. Innahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan kandungan suratnya pertama terdapat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong kepada aku dan datanglah dalam keadaan muslim. Sehingga Ratu Bilqis bingung, bertanya sama menterinya, ya ayyuhal mala aftuni, tolong berikan aku saran, tolong berikan aku arahan fi amri, dalam urusan ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak akan mau memutuskan perkara ini sampai kalian bisa memberikan arahan kepada saya. Sehingga menteri-menteri Ratu Bilqis ini mengatakan, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin. Kami ini orang yang punya kekuatan, orang yang ahli dalam peperangan. Wal amru ilaiki, tapi kalau urusan ini kami serahkan sama kamu. Fanzuri madza ta'murin, maka kami akan melihat apa yang kau akan putuskan dan kami akan terima dan kami akan patuhi. Sehingga menteri-menteri itu bingung juga. Kalau mereka ngomong kami ini kuat, ahli perang, tapi kalau untuk memberikan saran dalam masalah ini tidak bisa. Bingung. Sehingga mereka menyerahkan kepada Ratu Bilqis dan patuh beh. Qalat, akhirnya Ratu Bilqis mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan absaduha. Biasanya raja-raja itu kalau masuk ke satu daerah akan merusak daerah yang dia masuki. Wa ja'alu a'izzata ahli hadzillah. Kemudian mereka akan jadikan wong-wong yang hebat dijadikan hina, tokoh-tokohnya dijadikan pecundang. Wa dzalika yaf'alun. Begitulah yang akan dilakukan oleh orang yang ngirim surat ini. Jadi Ratu Bilqis berpikir Nabi Sulaiman akan merusak kerajaannya dan akan menghinakan atau membudakkan orang-orang yang ada di kerajaannya. Karena dia berpikir sama raja-raja yang lain seperti itu. Akhirnya sudah, karena berpikir seperti itu, akhirnya itu Ratu Bilqis menjawab, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Saya akan balas suratnya dia dengan saya memberikan hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan kita lihat deh, utusan kita yang saya kirim untuk memberikan hadiah kepada Sulaiman itu, kita lihat bagaimana tanggapannya. Nerima hadiah ini atau nolak? Kenapa Ratu Bilqis menjawabnya dengan hadiah, bukan dengan surat juga? Karena Ratu Bilqis itu orang pintar. Sehingga Ratu Bilqis berpikir seperti ini, kalau memang yang Sulaiman ini seorang raja, dia pasti nerima hadiah. Kalau Sulaiman ini bukan seorang raja tapi seorang nabi, tidak akan menerima yang namanya hadiah. Karena Nabi dan Rasul tidak ada kecintaan sama dunia. Mereka mengajak orang-orang murni hanya untuk beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embel apapun daripada urusan dunia. Kalau singkat ceritanya, Bilqis ini sengaja dia mengutus 500 pasukan laki-laki dan 500 pasukan perempuan. Kemudian pasukan perempuan ini disuruh memakai pakaian laki-laki. Pasukan laki-lakinya disuruh memakai pakaian perempuan untuk menipu. Kemudian setiap tangan-tangan pasukannya ini yang jumlahnya ada 1000, yang jumlahnya ada 1000, dipakaikan gelang emas. Di leher mereka dipakaikan kalung emas. Di telinga mereka ada anting daripada batu-batu yang mulia. Kemudian
apa? Setiap pasukan betina perempuan tadi mereka menunggangi 500 kuda. Jadi setiap orang satu kuda. Kemudian yang pasukan laki-lakinya menunggangi 500 keledai. Ya, karena menyamai jadi perempuan. Kenapa naik ke keledai? Kenapa betina naik kuda? Karena nyamar jadi laki-laki. Kemudian setiap kuda tadi dipakikan topi yang terbuat dari emas. Di sampingnya ada berlian. Hewan biasa, megah. Kemudian mereka juga, Ratu Bilqis menyuruh untuk membawa batu bata. Ini batu batanya dari perak. Kemudian mahkota yang dikelilingi dengan permata, dengan intan, dengan mutiara, dan membawa minyak misik dan yang lain-lainnya. Bahkan membawa satu kotak yang di dalam kotak tadi terdapat mutiara yang harganya mahal. Tapi kotak tersebut tidak dilobangi, tertutup rapat. Kemudian juga Ratu Bilqis ini di dalam membawa ada satu permata yang bisa diambil dengan dilobangi kotak tersebut, tapi dengan dilubangi dengan satu arah. Kalau sudah bergeser sedikit tidak bisa ngembeknya. Jadi sengaja untuk menguji Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Ratu Bilqis memanggil satu menterinya yang bernama Munzir bin Amr. Kemudian Munzir bin Amr ini juga disuruh membawa orang-orang yang cerdas dari pasukannya dan menulis surat. Ya, menulis surat untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Tolong kau tebak apa isi kotak ini. Kemudian kau bisa ambil mutiara permata dengan melobangi dengan satu arah. Kalau dia bisa, maka kemudian kata Ratu Bilqis, dan lihat kalau kamu ngomong sama dia, wajahnya, ekspresi wajahnya gimana? Kalau ekspresinya marah, berarti dia adalah seorang raja. Maka saya akan melawan dia. Tapi kalau kalian ngomong sama dia, wajahnya senyum, tidak marah, berarti dia adalah seorang nabi. Sudah, ini hal-hal yang akan dilakukan Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman sudah dapat info dari burung hudhud apa yang akan dilakukan oleh Ratu Bilqis. Akhirnya sebelum pasukan Ratu Bilqis datang, Nabi Sulaiman tidak tinggal diam, bukan nunggu baik, bukan. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh jin untuk membuat batu bata terbuat dari emas dan perak, ditumpuk-tumpuk ke. Kemudian memerintahkan jin tersebut membuat satu lapangan seukuran sepanjang 9 parsah, seberpuluh-puluh kilo. Dibuat lapangan luas. Kemudian dibentangkan di lapangan tadi batu-batu bata yang terbuat dari emas dan perak, dan dikosongkan. Jangan sampai ada uang, biarlah cuma nampakkan kemegahan baik. Kemudian di sekitar lapangan tadi buat pagar yang besar yang terbuat juga dari emas dan perak. Akan dilakukan oleh kaum jin. Maka cerita candi itu dibuat oleh jin, wallahu alam. Wallahu alam benar atau tidaknya. Kalau ini kita yakini benar. Kali ini kita yakini benar sebab ada sumber riwayatnya. Setelah itu jin melakukan, kemudian Nabi Sulaiman berkata sama hewan-hewan, mana hewan laut dan hewan darat yang paling hebat. Sehingga mereka mengatakan, wahai Nabi, kami melihat ada satu hewan laut yang bentuk warnanya beda-beda, berbeda dengan yang lain. Dia punya sayap, hebat pokoknya. Sehingga kata Nabi Sulaiman, bawa itu hewan tersebut. Dibawa. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ikat hewan-hewan ini daripada kanan dan kirinya lapangan tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman manggil lagi jin, tolong kumpulkan anak-anak kalian. Dikumpulkan oleh jin, sehingga jin itu jumlahnya sangat banyak. Kalian tegak di samping kanan, di samping kiri, di kiri lapangan tersebut.
Kemudian Nabi Sulaiman duduk di tempat duduknya, dan di situ ada 4.000 kursi di kanan dan di kiri Nabi Sulaiman, dan menyuruh jin, manusia, binatang buas, binatang ternak, burung untuk membuat barisan di kanan dan di kiri Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman ini? Karena tahu Ratu Bilqis ingin mengedonke dengan kesombongan Ratu Bilqis, dan sombong dibalas sombong. Makanya sombong itu sifat tercela. Tapi kalau menempatkan pada tempat yang baik, tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tapi bahaya wong sombong ini tidak baca sombong, karena masih ada yang lebih hebat dari dia. Sehingga Nabi Sulaiman, itulah tujuan Nabi Sulaiman, supaya pasukannya saat nyingok, ayo lebih besar, nak mawa hadiah. Malu kami ini. Tidak seberapa dengan apa yang mereka lihat daripada yang direncanakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ketika pasukan Bilqis itu sudah dekat lapangan dan nyingok kerajaan Nabi Sulaiman, nyingok hewan-hewan yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang mana hewan yang Nabi Sulaiman minta tadi ditugaskan untuk berak di pucuk batu bata dari emas dan perak tadi. Ini sengaja. Hewan tadi bukan suruh mamano, bukan suruh jadi bahan untuk awasan. Kalau nak buang air, buang kotoran di batu bata yang dari emas dan perak tadi, dia berpikir, ini emas sama perak dikotori, aku nak sombong mamano ini. Masya Allah. Kemudian akhirnya mereka melihat pasukan yang banyak, sehingga mereka sudah down dan mereka meletakkan hadiah dan apa yang mereka bawa. Kemudian ketika mereka melihat lapangan itu sudah penuh dengan emas dan perak, mereka tetap berjalan. Kemudian pasukan Nabi Sulaiman ngomong, silakan jalan, kami tidak akan mengganggu kalian. Silakan kalian berjalan sampai ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetap mereka berjalan, tapi sepanjang jalan tuh ngawasi dalam keadaan kagum dan kejut. Megahnya apa yang kami bawa ini tidak kata apa-apanya. Sampailah mereka berdiri hadapan Nabi Sulaiman. Saat sudah di hadapan Nabi Sulaiman, mereka mengucapkan kalimat. Di situ mereka melihat wajah Nabi Sulaiman, wajah yang senyum, ekspresinya ekspresi orang yang senang, sehingga dijawab oleh Nabi Sulaiman dengan ucapan yang baik. Tapi pemimpin pasukan Ratu Bilqis mengabarkan kepada Nabi Sulaiman kedatangan mereka dan memberikan satu kotak tadi, sehingga dibaca surat. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pasukannya, siapa yang tahu isi kotak ini? Siapa yang tahu isi kotak ini? Akhirnya ya pasukan Nabi Sulaiman menanya sama manusia, sama jin, tapi tidak ada yang tahu. Sehingga nanya sama syaitan. Kata syaitan, iya, ini isinya adalah mutiara. Kemudian tahu, kejut mereka. Kemudian disuruh lobangi. Nabi Sulaiman menyuruh pasukannya untuk bisa melobangi. Jadi apa yang diinginkan oleh Ratu Bilqis itu bisa dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampailah Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh oleh pasukannya, itu pasukan yang pakai baju laki-laki, yang pakai baju perempuan itu kebalik. Mereka adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Sehingga untuk mengetahuinya, disuruhlah yang pasukan perempuan memakai baju laki-laki, sekali laki-laki memakai baju perempuan. Untuk bisa diketahui mereka ini laki-laki dan perempuan, disuruh cuci wajah dan cuci tangan. Cuci wajah dan cuci tangan. Maka ketika pasukan laki-laki mencuci wajahnya, dia ngambil air dengan kedua tangannya dan dialirkan di wajahnya. Tapi kalau pasukan perempuan, kalau pasukan laki-laki pas cuci tangan sampai sini baik, sampai pergelangan baik. Tapi pasukan perempuan ketika basuh wajah sama, pas basuh yang pas basuh daripada tangan sampai ke lengan. Ini menunjukkan kalau bersih biasanya betina itu lebih bersihnya lebih luar biasa daripada lanang. Nah, ini tahu
Akhirnya mereka tidak bisa ngeles. Jadi nak nipu Nabi Sulaiman tidak bakal bisa. Akhirnya sudah diberikan hadiah. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin. Apakah kalian ingin menyogok aku dengan harta ini? Fama ataniyallahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepada saya itu lebih baik dari apa yang kalian berikan kepada saya. Itulah. Kenapa? Nabi Sulaiman ngerasa nikmat dari Allah, dia dijadikan raja, dijadikan nabi, itu sudah lebih baik daripada hadiah ini. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kalianlah yang sangat senang terhadap hadiah ini karena kalian cinta sama dunia. Irji ilaihim, bawalah balik ini hadiah. Falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum. Maka kami akan datangkan kepada kalian pasukan yang kalian tidak akan mampu melawannya. Walanukhrijannahum minha adillah, dan kami akan keluarkan kalian dari negeri Sabah ini dalam keadaan hina. Wahum saghirun, sedangkan kalian ini kecil kalau kalian tidak mau ikut dengan apa yang aku ajak. Jadi bukan mengancam, tapi Nabi Sulaiman itu seperti memperingati, jangan main-main. Akhirnya sudah Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha. Ngomong sama pasukannya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang bisa membawakan kepadaku kursinya Ratu Bilqis? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan patuh sama aku. Aku ingin nampak ke sama mereka kalau aku juga punya kursi sama cak kursi daripada Ratu Bilqis. Jadi singgasananya itu kepengen dipindahkan kemana? Ke kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya qala ifritun minal jinni, berkata jin ifrit. Berkata jin ifrit, namun jin ifritun minal jinni, berkata itu jin ifrit, ini jin yang paling kuat. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan bawakan singgasananya Bilqis sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Jadi sebelum Nabi Sulaiman dibawa. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku urusan ini sangat mampu membawanya, dan aku adalah orang yang bisa dipegang amanatnya. Sehingga sudah dibawa. Falamma ra'ahu mustaqiran, ketika sudah ada singgasananya Ratu Bilqis di tempat Nabi Sulaiman, apa jawaban Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini galo-galonya sampai singgasananya paca aku pindahkan di sini. Ini galo-galo karunia Allah. Bukan karena kehebatan aku, bukan karena kemampuan aku, bukan karena kebesaran aku, tapi Allah memudahkan galo-galonya sehingga paca aku dapatkan ini. Untuk apa Allah berikan ini? Liyabluwani, untuk uji aku. Aashkuru am akfuru, apakah aku pacak mensyukuri atau aku na'udzubillah menkufuri. Masya Allah. Nah ini Nabi Sulaiman tuh tahu kerajaan sudah dia miliki, bahkan Ratu Bilqis sudah bisa dia kalahkan, singgasana Ratu Bilqis pun sudah bisa dipindahkan. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, ini bukan karena kehebatan aku, ini bukan karena kepintaran aku, ini bukan karena aku, tapi ini adalah karunia Allah. Menyadari bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah murni nikmat Allah. Untuk apa Allah berikan? Untuk diuji, kau mensyukuri nikmat ini atau kau mengkufuri. Jadi kita dapat galo-galo ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran, bukan karena apapun, tapi Allah yang memberikan. Yang dapat ini Allah yang nunjuk. Untuk apa? Allah ingin lihat kita dapat nikmat ini. Yang dapat nikmat ilmu, Allah ingin lihat. Yang dapat nikmat harta, Allah ingin lihat. Yang dapat nikmat jabatan, Allah ingin lihat. Yang dapat nikmat ini, Allah ingin lihat. Kau syukuri atau tidak? Kau gunakan untuk ibadah atau tidak itu nikmat? Faman syakara falinafsihi. Kalau dia bersyukur, dia akan untung karena pahala yang dia dapatkan. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyun
Karim. Tapi kalau dia mengkufuri, maka ingat Allah Tuhanku tidak butuh. Jadi yang bersyukur kita, Allah tidak butuh syukur kita. Cuman kita yang bersyukur akan mendapatkan keuntungan. Jadi ini pelajaran dari Nabi Sulaiman. Apapun yang kita dapatkan jangan merasa ini karena aku. Tapi ini adalah nikmat dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Yang biasa ada tulisan di dinding, hadza min fadli Rabbi. Kadang-kadang di mobil, hadza min fadli Rabbi. Jangan sekedar dibaca, direnungi dan diamalkan. Galau-galau yang kita dapatkan Allah yang memberikan. Nikmat ini Allah, nikmat ini Allah, nikmat ini Allah. Biar apa? Biar berpikir, aku sudah mensyukuri atau belum? Sudah menggunakan itu nikmat untuk ibadah atau tidak? Biar apa? Kalau ingin nikmat itu selalu ada sama kita, berkahnya ada, syukuri itu nikmat. Tapi kalau sudah dikufuri, walaupun nikmatnya masih ada, tapi akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, sudah sampailah Ratu Bilqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika sampai di sana, maka Ratu Bilqis ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Aha kada arsyuk? Apakah seperti ini singgahsana kamu?" Qalat ka'annahu. Kata Ratu Bilqis, "Iya, seperti itulah kesinggasanaku. Seperti itulah singgasanaku." Saat itu Ratu Bilqis mulai tersentuh dan situ mulai dapat hidayah. Wa utinal ilma min qabliha. Sebelumnya aku dapat ilmu. Wa kunna muslimin, kami dulunya patuh, wong baik. Wa saddaha, tapi kami dihalangi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Syaitan tadi yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Bilqis, udkhuli sorha, masuklah kamu ke satu tempat yang di situ seperti kaca yang cermin yang warna putih bening lembut, di dalamnya ada air tawar yang berjalan di air tersebut ikan yang biasa digunakan untuk mancingnya Nabi Sulaiman. Nah, ketika Ratu Bilqis melihat, hasibat hulujatan, seperti kaget ada air di bawah kaca tadi, wa kasyafat an saqaiha, sehingga Ratu Bilqis mengangkat sedikit bajunya biar tidak terkena air tadi, ya, karena kaget bakal masuk kena banyu, diangkat bajunya sehingga kelihatan betis daripada Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman langsung memalingkan gainya. Jangan dengar cerita ini Nabi Sulaiman jenguk, tidak. Lain kita itu. Nabi Sulaiman langsung memalingkan wajahnya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, innahu sardun mumarradun min qawarir. Ini adalah satu tempat yang terbuat dari ini, jelaskan. Qalat, akhirnya Ratu Bilqis mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku dengan tidak nyembah kamu selama ini. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan sekarang aku menyerahkan diri kepada Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang kalah adalah Ratu Bilqis, sehingga Ratu Bilqis masuk ke masuk ke agama yang di situ ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang baca kita petik? Pertama, dari burung hudhud. Burung hudhud ini mengajari kepada kita bentuk kesetiaan pada orang yang dicintai oleh Allah, dan bentuk pengabdian kepada orang yang diagungkan oleh Allah. Sehingga burung, hewan yang tidak mulia karena tidak punya akal, tapi karena berkhidmat dengan Nabi, mengabdikan diri dengan orang yang punya kedudukan di sisi Allah, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan burung hudhud Nabi Sulaiman akan menjadi salah satu hewan dari sekian hewan yang akan ada di dalam surga Allah. Pelajarannya apa? Khidmat dengan orang yang punya kedudukan di sisi Allah akan membuat kita juga punya kedudukan di sisi Allah. Melayani, membantu, memudahkan
Orang yang punya kedudukan di sisi Allah membuat kita akan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilayani oleh orang-orang lain. Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang raja, burung hudhud menjadi mulia karena khidmat. Karena khidmatnya tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, makanya kita harus jadi khidmat, baca jadi wong baik, berkhidmat dengan wong baik. Tidak pacak banyak ibadah, berikan kemudahan orang untuk banyak ibadah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian pelajaran yang berikutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh untuk membuat ini. Bukan Nabi Sulaiman cinta sama dunia, tapi Nabi Sulaiman membuat orang yang cinta sama dunia melihat kerajaannya itu jadi tidak cinta lagi sama dunia. Sebab seorang nabi terhadap dunia dibuang-buang baik, maka disuruh buat ini, disuruh buat ini. Kenapa? Mengajari apa yang kalian miliki daripada dunia itu belum membuat kalian hebat, karena di pucuk kalian masih ada yang lebih hebat. Sehingga jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kalian miliki. Di atas kalian ada yang lebih hebat dari kalian, tapi mereka tidak pernah sombong dengan hartanya. Jadi pelajarannya, jangan sombong dengan apa yang kita punya. Walaupun kita ngerasa sudah kaya, sudah punya ini, di pucuk kita ada yang lebih hebat dari kita. Di pucuk kita ada yang lebih kuat daripada kita. Kenapa? Kalau kita nyingoknya, justru kita akan down. Oh, ternyata kalah aku. Jadi kadang-kadang wong yang sombong itu bisa kalah dengan disombongnya juga. Wong yang cinta dunia bisa hilang dia cinta sama dunia dengan ditampakkan dunia ini luas, tak bakal pacak kau dapat galo-galonya. Kayak akhlak itu bukan berarti bisa kita pukul rata sombong tu buruk, tidak. Sombong itu pacak baik kalau tempatnya betul. Bohong itu bisa baik kalau tempatnya betul. Marah itu bisa baik kalau tempatnya betul. Bahkan tawadhu bisa hina kalau tempatnya salah. Dermawan bisa hina kalau tempatnya salah. Menolong bisa hina kalau tempatnya salah. Jadi kapan kita punya akhlak yang baik yang bisa mengangkat derajat kita? Kalau akhlaknya tersebut mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari bagaimana dermawan Nabi, kepada siapa yang Nabi tolong, kepada siapa yang Nabi bantu. Bagaimana tawadhu Nabi, kepada siapa Nabi tawadhu. Bagaimana marahnya Nabi, kapan Nabi marah, kapan Nabi diam, kapan Nabi maaf. Bagaimana sombongnya Nabi, bagaimana ininya Nabi. Jingok segala dalam diri Nabi Muhammad. Jangan jingok dalam diri kita. Maka orang ngomong, oh pemaaf harus islami. Benar, Islam mengajarkan pemaaf, sebab memaafkan adalah sifat yang mulia. Tapi kalau urusan agama tidak baca langsung dimaafkan. Marah sifat tercela, benar. Tapi kalau marah untuk agama jadi mulia. Tawadhu itu mulia. Tapi kalau tawadhunya salah jadi hina. Tawadhu kepada wong kaya, tawadhu kepada kekuasaan. Biar aku pacak dapat duitnya, biar aku pacak dapat pangkat. Maka tawadhu ini bukan mulia, justru menghinakan kita. Jadi pelajarannya akhlak yang baik itu pada tempat. Apa yang tempatnya? Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir pelajarannya, wong kalau tahu iman sama Allah, kemudian dia kalah dengan syaitan, sehingga tidak ibadah sama Allah, ini harapan untuk taubat lebih besar daripada wong yang tidak ibadah sama Allah karena menghina atau menyepelekan. Wong berbuat dosa, kenapa? Karena dia tahu Allah Tuhan dia, cuman kalah dengan nafsunya, kalah dengan syaitannya, sehingga berbuat dosa. Harapan untuk taubatnya masih besar kalau dia ingin membuka diri untuk bertaubat. Tapi kalau wong berbuat dosa, kenapa? Menyepelekan, sudahlah dosa kecil. Sudahlah, pacak minta taubat, pacak berampun habis ini. Menyepelekan, meremehkan, menghina daripada perbuatan dosa, apalagi sombong. Tenang be, habis ini pacak minta ampun. Tenang be, habis berbuat dosa pacak taubat. Ini harapan untuk taubatnya sangat kecil.
Ratu Bilqis kenapa bisa masuk Islam? Karena dia sadar Allah adalah Tuhannya, tapi kalah dengan syaitan. Makanya katakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Dulunya aku menggolimi diri aku dengan kalah tidak beribadah kepada Allah sebab dikalahkan oleh syaitan. Sekarang sadar, akhirnya wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kembali taubat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan pernah menyepelekan apa yang Allah benci untuk kita lakukan. Kenapa? Takutnya di situ berkah Allah turun dan disitulah menjadi jalan sulit kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk kita bisa mendapatkan iman yang lezat dan sulit takutnya meninggal membawa iman dan husnul khatimah. Jadi jangan pernah menyepelekan. Jangan pernah menyepelekan atau menghina atau meremehkan atau menganggap kecil apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang rugi kita. Kemudian yang terakhir, syukuri nikmat. Karena itulah yang bisa membuat kita ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala sesuatu itu datang dari Allah, bukan karena kita. Kau baca kayu, kenapa? Yalah banting tulang aku. Wajar gue kayu. Ngapa kau pinter? Yalah tak pernah tidur, aku belajar terus. Salah. Hadza min fadli Rabbi. Ini nikmat dari Allah yang mudahkan aku baca kayu. Banting tulangnya wasilah, belajar itu wasilah, tapi yang memberikan, menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga Allah uji aku gimana dengan harta aku nih, aku gimana dengan ilmu aku nih, aku syukuri atau tidak, nunjuk manfaat sama wong atau tidak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga mendapat nikmat, tapi kalau tidak baca mensyukuri nikmat tersebut. Kalau nikmat itu diuji, maka nikmat itu ujian. Nikmat itu ujian. Di pojok dunia kita katakan nikmat, kalau tidak baca mensyukuri, jadi siksaan di hari kiamat. Kalau kita bisa mensyukuri, berarti lolos dengan ujian Allah, maka itu akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Itulah Allah katakan, la in syakartum. Maka Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas. Sedikit hambaku yang bersyukur. Kenapa? Ngerasa dapat nikmat bukan Allah ngenjuk, tapi karena usaha dia, karena kepintaran dia, karena ini dia. Sehingga tak banyak bersyukuri untuk ibadah kepada Allah. Maka orang pacak bersyukur siapa? Syukur itu kata ulama 3. Dengan lisan, ucapan alhamdulillah. Dengan hati gimana? Meyakini apa yang saya dapatkan ini datang dari Allah. Yang ketiga, mengamalkan, menggunakan itu nikmat untuk ibadah. Inilah wong yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengucapkan alhamdulillah banyak, cuman ingat kalau Allah yang nganjuk dia sedikit. Yang menggunakan nikmat untuk ibadah juga sedikit. Itulah yang dimaksud oleh Allah, wa qalilun min ibadiyat syakur. Jadilah kita termasuk wong yang sedikit, yang pacak bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, ingat ini datang dari Allah, dan gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat tersebut selalu Allah berikan kepada kita dan bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana hujan diturun malam hari ini, mudah-mudahan kita dihujani oleh Allah hujan rahmat, hujan ampunan, ujian barakah, dan mudah-mudahan orang-orang yang sedang dizalimi dari ulama kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali menjayakan umat Islam, kembali memenangkan umat Islam dan mensejahterakan keadaan umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala laba
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل